Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Benaran Kang Mas. Cak, mungkin kita sudah nggak sabar untuk melihat race nantinya ke depan nih, MotoGP khususnya Moto3 Veda Ega yang memang sedang kita tunggu. Tapi walaupun cukup lama lagi ya, masih lama Cak ya. Sekarang kan masih tanggal 13-an dan nanti setelah tanggal 20-an baru kita bisa nonton race Veda tentunya yang lebih juga nggak sabar. Tapi begini teman-teman semuanya. Menjelang kita itu menunggu, kita masih menunggu lah ya, ibaratnya untuk race Veda ini IWB banyak bertemu dengan beberapa kolega lah bahasanya Cak ya. Jadi kita memang banyak lah kita ngomongin Veda ini, ya, pembalap yang membanggakan kita semuanya dan teman-teman juga tahu Veda sekarang di tanah air ya. Dia masih santai, dia mencoba untuk prepare seperti apa nantinya secara fisik, secara mentality, semuanya memang harus disiapkan karena kita tahu bahwa next race adalah race yang sangat menantang, Cak. Teman-teman semuanya tahu bahwa Brazil adalah sebuah sirkuit yang baru, Jadi sirkuit yang memang menantang sekali mengingat semua pembalap adalah zero data. Nah, itulah Cak, kita sudah pernah bahas kesampaian semuanya ya, bagaimana analisa IWB dan bagaimana pula dengan beberapa potensi yang pernah kita share kesampaian apakah nanti Veda bakal mampu merasa ke depan, kita sudah jabarkan pada video sebelumnya. Ya, teman-teman, mungkin sedikit kita mengulang ya, sebelumnya IWB katakan sirkuit Brazil adalah sirkuit yang klasik, technical. Secara umum ini memang sirkuit yang lebih gampang sebenarnya, tapi juga technical. Racing lainnya harus dikalkulasi dengan baik karena ketika membicarakan tentang fast corner, ini artinya pembalap harus mampu masuk ke tikungan, itu betul-betul presisi. Kita sudah tahu bahwa Veda memang diakui secara kecepatan fast cornernya luar biasa, bahkan Hakim Cak pada saat interview kemarin dengan para wartawan Malaysia mengakui bahwa memang Veda ini memiliki kekuatan dari sisi cornering speed-nya yang sangat kencang. Itu kata-kata Hakim ya, yang IWB juga lihat ya tayangannya, dan Hakim berusaha keras nantinya akan mencoba untuk mengejar Veda. Itu kata Hakim, yang artinya sekarang ini Veda menjadi role model bagi para pembalap rookie semuanya, Cak. Nah, teman-teman, semua sudah kita jabarkan. IWB juga sudah share kesampaian bagaimana dari sisi IWB sendiri nih ya, kita kalkulasi bagaimana kekuatan Veda dan bagaimana pula strategi Veda. Tapi tentu IWB juga ingin share kesampaian. Bagaimana dengan analisa kalau kita meminta tolong dengan AI, Artificial Intelligence, pokoknya AI ini memang sangat cerdas ya teman-teman, kita nggak bisa remehkan sama sekali. The power of AI ini ngeri sekali, bahkan semantau sendiri kan perang Iran ya, dan juga Amerika. Amerika saat ini bahkan mengandalkan ChatGPT, Cak. Jadi ini juga cukup mengerikan ya teman-teman, bahwa AI sekarang sudah digunakan untuk mesin militer, mesin pembunuh yang sebenarnya janganlah ya teman-teman semuanya. Yang penting adalah bagaimana AI ini digunakan untuk hal yang positif, bukan untuk perang. Tapi itu urusan mereka, kita nggak usah ikut-ikut. Yang jelas tentunya kita berharap AI ini digunakan untuk kebaikan. Nah, untuk kebaikan tentunya apa? Ya, sama tahu sendiri kan Cina ya maksudnya, itu luar biasa sekali. Mereka memamerkan robot-robot pada saat Imlek kemarin ya. Jadi Chinese New Year yang mana mereka memamerkan kungfu yang luar biasa. Itu sangat tercengang, Cak. Bagaimana balancing dari motornya, bagaimana kekuatan dari, balancing dari robotnya maksudnya jadi motor, Cak. Bahkan salto pun ya dengan jurus mabuk pun itu bisa dilakukan dengan sangat luar biasa. Dan teman-teman juga sama tahu kan kemarin IWB bahkan diundang oleh salah satu brand namanya Omoway yang berpusat di Guangzhou, Cina. Kita disodori new product yang bernama Omo X yang nantinya IWB akan jabarkan ke sampai Cak. IWB sampai geleng-geleng kepala. Gak pernah membayangkan lah ya, ternyata teknologi segarang itu, Mas. Tapi tenang, itu akan kita bahas pada next video. Yang jelas IWB sekarang ingin mencoba untuk mendengarkan nih atau ingin melihat apa opini dari AI dan bagaimana analisa AI dengan Veda Ega ini setelah sukses luar biasa di Thailand. Oppo juga nantinya di Brasil. Menurut dari kalkulasi dan juga analisa AI, kita akan coba nanti setelah ini kita akan tanya ke Gemini ya teman-teman. Jadi Gemini ini kalau kita lihat memang cukup logik ya, kadang-kadang lebih tajam ya kita lihatnya. Dan memang di-provide oleh Google. Makanya kalau kita lihat dari hasilnya pun untuk analisanya cukup berbobot dari kacamata IWB dan memang kalau secara koneksinya ya, koneksi untuk analisa dengan kita tuh banyak kemiripannya. Artinya ya ini nggak bisa kita cuekin, nggak main-main, Cak ya. Jadi teman-teman
Coba kita sekarang tanya ya kepada Mbah Gemini ya. ChatGPT kita tinggalkan dulu, tapi kita akan mencoba untuk melihat dari Gemini ya, sama saya lihat di sini Mas ya. Jadi teman-teman, Gemini ini memang salah satu AI yang menurut IWB oke ya. Ada juga DeepSeek yang dari Cina, dan kita coba tanya kepada Gemini ini seperti apa Veda Ega nantinya. Jadi kita coba tanya yang simpel Mas ya. Ini iseng-iseng ya Cak ya. Tapi juga sangat menarik karena memang jawabannya itu berbobot ya dari kacamata IWB. Oke, kita tanya sekarang gini. Kita coba tanya ya. Menurut kamu ya, kita tanya Gemini ya. Kamu Veda Ega apakah akan mampu tampil tajam seperti balap Moto3 Thailand? Nah, ini penting nih. Thailand, lah, belepetan Cak. Saat di Brazil nanti. Nah, kita lihat opininya. Oke. Ya, lagi berpikir Mas. Ini BP share kesampaian nih. Nah, ini dia. Yes, jawaban dari Gemini ya, teman-teman. Nah, ini dia. Jadi menurut mereka ya, Gemini sini kita baca, melihat performa debutnya di Buriram kemarin, peluang Veda Ega pertama untuk tampil tajam di Brasil nanti sangat terbuka lebar. Nah, ini Cak ya, kata-kata AI nih. Jadi katanya AI ini terbuka lebar dari analisa mereka. Jadi finish di posisi 5 saat debut, artinya pas Thailand kemarin bahkan sempat merangsek ke posisi 3. Gila ya, tahu loh dia. Bukanlah kebetulan, melainkan bukti bahwa racecraft dan mentalitasnya sudah di level dunia. Mantap Mas, ini bikin kita bangga ya. Yang ngomong AI, teman-teman, jadi ini artinya memang AI ini bisa mengumpulkan database yang tentunya juga tidak bisa kita cuekin. Nah, ini juga sama, jangan kaget ya kalau kata-katanya memang rada-rada mirip dengan IWB, karena memang dia membaca profil IWB, ngeri juga sih ini ya, tapi nggak apa-apa lah, yang penting kita bisa sedikit mencoba untuk berdiskusi dengan AI ini ya. Jadi apa alasannya? Nah, ini dia beberapa faktor yang bisa membuat Veda kembali jos di Brasil. Nah, ini dia Cak. Yang pertama adalah karakter sirkuit Goiânia yang mirip Buriram. Nah, ini Cak ya. Jadi informasi dari AI, sirkuit Autódromo Internasional Ayrton Senna di Goiânia ini memiliki karakter trek yang cenderung cepat. Nah, ini tadi Cak ya, jadi fast corner ya, sudah share tadi sampean, dengan beberapa lintasan lurus yang panjang. Karakter ini mirip dengan sirkuit Buriram di Thailand. Veda sudah membuktikan bahwa ia sangat kompetitif di trek tipe fast and flowing seperti ini. Mantep nih, cocok banget sama IWB. Ya, jadi fast and flowing ini juga mirip dengan Mandalika Cak ya. Oke, kita lanjut ya. Di mana kemampuan manajemen angin, slipstream, dan titik pengereman yang dalam menjadi kunci. Itu yang pertama Cak. Nah, yang kedua adalah status sirkuit baru bagi semua pembalap. MotoGP kembali ke Brasil setelah absen sangat lama, selama 34 tahun ya, Cak ya. Yang next-nya ini kita akan ke Goiânia, susah amat ngomongnya. Tapi yang jelas kita akan melihat setelah 34 tahun absen, artinya Autódromo Ayrton Senna adalah medan yang relatif baru bagi mayoritas pembalap di grid Moto3 saat ini. Kondisi level playing field ini sangat menguntungkan bagi rookie berbakat seperti Veda, karena ia tidak tertinggal jauh di dalam hal data setup dibandingkan pembalap senior. Ingat Cak, ini ya yang ngomong AI mengatakan bahwa rookie berbakat seperti Veda. Jadi memang diakui kebakatannya Cak, kebakatannya ya. Berbakatnya, talentanya diakui Cak. Next-nya adalah 3. Nah, ada 3 poin ya disebutkan di sini. Kepercayaan diri dan adaptasi cepat. Media internasional bahkan mulai melabeli Veda sebagai Rocket Moto3. Mantap. Karena gaya balapnya yang agresif namun tetap tenang saat duel jarak dekat. Kemampuannya beradaptasi dengan motor Honda tim Asia dalam waktu singkat menunjukkan bahwa ia punya IQ balap yang tinggi. Wah, merinding Cak, asli. Nah, ini informasinya. Jadwal Moto3 Brasil 2026, latihan bebasnya hari Jumat, tanggal 20 hingga 21. Gila Mas, ini pas lebaran kira-kira nih. Kualifikasi Minggu, ya dini hari. Jangan lupa Cak ya teman-teman, waktunya. Dan untuk main race-nya di Minggu malam, 22 Maret ya. Jam 22-an ya. Kira-kira demikian, dan ini dia. Veda sendiri sudah mengatakan akan menggunakan pengalaman dari Thailand sebagai modal utama, mengingat ia hanya terpaut tipis dari podium di seri pembuka. Bukan tidak mungkin bisa kita lihat bendera merah putih berkibar di podium Brasil. Ini kata-kata ya yang ditunjukkan oleh AI dari Gemini. Tapi tentu kita juga penasaran, apa sih ya yang membuat Veda ini dikatakan spesial, bertalenta? Ini juga Wiwi penasaran, Cak. Soalnya
opini kita, kadang-kadang kita pengen cross check juga nih dengan opini dari AI lagi nih. Jadi dari Gemini. Jadi apakah sinkron, Cak? Nah, ini kita coba tanya kepada Gemini ya. Kita tanya, apa sih kekuatan Veda saat race Moto3? Ini cukup penasaran juga nih, kita cocokin. Kita lihat kata-katanya apa. Yes. Cukup lama ternyata dibaca. Nah, ini dia, Cak. Jadi kalau kita bedah performa Veda Iga, ini kata dari AI ya, dari Gemini, sejauh di Moto3 adalah beberapa aspek teknis. Yang pertama sebagai sosok yang dijuluki Rocket Moto3, yang pertama adalah late braking. Nah, ini dia, IWB juga cocok ya, Cak ya. Jadi Veda ini memang memiliki kemampuan melakukan pengereman sangat lambat sebelum masuk tikungan atau late braking. Ini terlihat jelas di Buriram, di mana ia berkali-kali menyalip pembalap senior lewat sisi dalam tikungan tajam. Veda punya kontrol luar biasa pada stabilitas motornya saat deselerasi tinggi yang jarang dimiliki oleh seorang rookie. Nah, itu cocok ya. Makanya teman-teman jangan kaget kalau kemarin Veda pada saat di Thailand itu bisa ngerem sedekat mungkin, dan itu akan membuat yang pertama top speed-nya lebih tinggi, Cak. Kita nggak usah ngomong yang senior lah ya, kita ngomongin komparasinya dengan si rookie Mitani ya, si Mitani sesama Honda NSF dengan Honda Asia tentunya same team, same bike, tapi top speed-nya jauh dibandingkan dengan Veda. Artinya apa? Veda mampu keluar dari tikungan dengan sangat cepat dan kemudian braking di tikungan dengan sangat lambat. Itu yang membuat top speed-nya tinggi. Kita lanjut, Cak. Ya, ini cocok nih berarti nih. Oke? Race AQ Management Duel. Nah, ini dia, Cak. Veda tidak hanya cepat, tapi juga cerdik. Ia tahu kapan harus menempel di belakang slipstream untuk menghemat ban dan bahan bakar, serta kapan harus melakukan serangan balik. Ketenangannya saat duel wheels to wheel di grup depan menunjukkan kedewasaan yang jauh melampaui usianya. Ia tidak mudah terpancing emosi meski ditekan oleh pembalap yang lebih berpengalaman. Gokil, Mas. Cocok sekali ya. Memang kalau kita lihat Veda kemarin, Cak, betul-betul kita katakan minim problem, minim kesalahan walaupun ditekan ya, itu memang cocok ya. Ini pinter juga ya, AI gila juga ya, Mas ya. Oke, kita lanjut ya. Ketiga, kecepatan adaptasi yang kilat. Nah, ini yang paling bikin tim lain waspada, Cak. Veda terbukti mampu memangkas catatan waktu secara drastis hanya dalam hitungan sesi. Contohnya saat tes pramusim, ia bisa mempertajam waktu hingga lebih dari 1,5 detik di hari pertama ke hari kedua. Artinya ia sangat cepat memahami karakter sirkuit baru dan memberikan feedback teknis yang akurat kepada mekanik Honda tim Asia. Terus yang keempat, top speed dan konsistensi. Veda sering mencatatkan top speed yang sangat kompetitif, bahkan sempat menyentuh angka 236,8 km per jam di lintasan lurus Thailand. Gila nih ya. Ngeri nih ya. AI ini, Cak, ya, gila loh. Datanya benar-benar akurat ini. Oke, kita lanjut ya. Selain itu, ia punya daya tahan fisik yang bagus, catatan waktunya tetap tajam dan konsisten bahkan saat ban sudah mulai aus di lap-lap terakhir. Singkatnya, kombinasi antara keberanian dalam mengerem dan kecerdasan dalam membaca strategi lawan adalah alasan kenapa Veda bisa langsung bersaing di barisan depan kelas Moto3. Itu kata dari AI. Nah, ini ada juga nih pertanyaan dari, bukan pertanyaan ya, ini kayak menawarkan nih dari si Gemini nih. Apakah kamu ingin cari perbandingan teknis antara gaya balap Veda dengan para pembalap top Moto3 lainnya seperti David Alonso dan juga Daniel Holgado? Nah, kira-kira kita ini enggak ya? Kita tanya aja sama ini aja, Fernandes aja ya. Kalau dibandingkan sesama Honda nih, Cak ya. Bandingkan dengan Fernandes. Nah, dari Honda gimana? Kita aja ya, Cak. Kita tanya. Ya, kadang-kadang menarik, Cak. Kalau diskusi dengan AI ini, kadang-kadang kita juga mikir, oh ternyata seperti itu ya. Nah, ini dia. Oke. Jika dibandingkan dengan Adrian Fernandes dari tim Leopard Racing, pertarungan keduanya di seri pembuka Thailand kemarin sangat menarik untuk dibahas. Meskipun Fernandes adalah pembalap senior yang jauh lebih berpengalaman, Veda berhasil memberikan perlawanan yang bikin sang Spanyol kecewa. Itu, Cak ya. Nah, ini dia Kang Mas ya, pengalaman dan bakat baru. Cak, ini, Cak, yang ingin share sampai nih ilmu baru ya. Jadi sampean biar tahu nih, data-data seperti ini penting ya. Soalnya kita kadang-kadang nggak mungkin mengumpulkan data seakurat ini, walaupun tentu kita harus tetap cross-check ya, dengan yang dikatakan AI nggak selalu 100% benar. Tapi mayoritas kalau kita lihat
rata-rata mereka 95% tuh akurat. Ya, kita lanjut di sini ya. Jadi, Cak, pengalaman dan bakat baru. Kalau kita lihat dari data yang di-share oleh Gemini ini, Adrian Fernandez adalah pembalap veteran Moto3 dengan lebih dari 80 balapan. Ingat Mas, 80 kali balapan Mas. Tapi ISO disalib pada last corner Thailand kemarin oleh Veda. Gila ya, ini kita makin bangga rasanya. Oke, ia bahkan meraih kemenangan perdananya di Valencia dan sudah mengoleksi beberapa podium. Ia membalap untuk Leopard Racing, tim papan atas yang dikenal sangat kompetitif. Ya, next ya. Veda Ega berstatus rookie, pendatang baru di bawah naungan Honda Tim Asia. Meski secara tim keduanya sama-sama menggunakan motor Honda NSF 250 RW, Veda membawa beban adaptasi yang jauh lebih besar sebagai debutan. Oke, lanjut ya. Nah, duel head-to-head di Thailand. Di sirkuit Buriram, Fernandez sebenarnya punya modal kuat untuk start dari posisi 3. Namun sepanjang balapan, Veda mampu mengimbangi kecepatannya. Puncaknya di sprint menuju garis finish. Nah ini dia nih, kok jadi sprint sih Cak? Pokoknya pas pada saat kemarin, nah di balapan ya maksudnya ini kadang-kadang gini ya, kita harus cek ya, bener-bener ya. Hasil Veda finish posisi 5, sementara Fernandez posisi 6, selisih waktu 0,036 detik. Jadi mentalitas Fernandez mengakui dalam wawancaranya bahwa ia tidak senang finish di belakang Veda. Ini menunjukkan bahwa sebagai rookie, Veda sudah mampu memberikan tekanan mental kepada pembalap yang levelnya sudah juara seri. Nah ini dia. Kalau kita lihat memang Fernandez dikenal sangat kuat di kualifikasi dan punya gaya balap yang rapi. Ya, oke, kita next di sini aja, kita skip aja. Terakhirnya kita akan tanya one more ya, last question. Menurut kamu Veda agar bisa masuk top 5 bertarung melawan pasukan KTM yang sangat tangguh. Ya, saya akui Cak, emang KTM tangguh banget. Motor-motornya kencang sekali. Oke, kita lihat terakhir nih. Yes. Nah ini dia nih, untuk menembus dominasi pasukan KTM, termasuk brand di bawah naungannya seperti GasGas, Husky, dan CF Moto yang terkenal sangat kuat akselerasinya, Veda Ega pertama, Honda Asia perlu menerapkan strategi yang sangat presisi. Nah ini dia nih, KTM biasanya unggul saat keluar tikungan. Wah ini cocok Cak, exit corner. Sementara Honda NSF milik Veda punya kelincahan dan stabilitas pengereman. Oke. Terus ini dia, pertama adalah memaksimalkan lead brake, itu kata Gemini. Veda harus mampu menggunakan keunggulan sasis Honda yang lebih stabil saat masuk tikungan. Oke, tikungan ini menarik ya. Ternyata tikungan dari versi Gemini AI memiliki kestabilan lebih baik. Ya, tapi kita lihat kemarin kalau kita memperhatikan KTM itu bisa masuk racing line yang lebih yang lebih sempit ya kalau kita lihat. Nah, ini cukup menarik ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Strategi terbaiknya adalah melakukan late braking untuk menutup pintu atau menyalip pembalap KTM tepat sebelum apex, dan jika ia bisa masuk ke dalam dan memotong jalur lawan, ia bisa mengganggu momentum akselerasi KTM yang biasanya sangat dominan saat motor mulai ditegakkan. Terus yang kedua adalah slipstream, Cak. Di lintasan lurus, sirkuit Brasil nanti memiliki lintasan lurus yang cukup panjang. Jadi, untuk melawan itu, Veda tidak boleh sendirian ya. Jadi, tidak boleh memimpin rombongan sendirian di straight. Strategi paling cerdik adalah curi angin. Jadi, ini memang kalau kita perhatikan, Cak, ada beberapa informasi yang kita harus cross-check ulang. Jangan ditelan mentah-mentah seperti spek sirkuitnya, kemudian juga tadi ya ada sprint dan sebagainya, itu kita harus luruskan. Tapi jelas memang secara general bisa kita intip di sini bahwa saran dari AI ya, jadi dari Gemini ini bisa kita katakan bahwa ternyata Veda harus mampu ya untuk menggunakan slipstream-nya guna melawan para KTM. Dan kemudian terakhir di sini Cak ya, manajemen ban ya. Jadi kita lihat di sini fokus pada sektor teknis. Biasanya motor KTM sangat tangguh di sektor satu yang penuh dengan stop and go. Nah ini kekuatan dari KTM adalah stop and go. Veda harus mencatatkan waktu terbaik, fokus di sana ya, di sektor yang lebih mengalir flowing atau teknis. Oke, ini benar ya. Jadi teman-teman semuanya, memang kekuatan Veda adalah flowing, very fast corner. Ini sangat kencang Veda ini. Jadi presisi racing lainnya, dan juga kalau kita perhatikan Veda adalah pembalap yang mampu betul-betul menggunakan kekuatan dari kelincahan motornya, ya stability dari sasisnya harus dioptimalkan untuk mengkompensasi kekalahan pada saat stop and go, itu kata dari Gemini. Dan kita lihat di sini adalah manajemen ban yang terakhir ya teman-teman semuanya. Jadi pasukan KTM sering tampil agresif, ini kata dari AI ya teman-teman semuanya, dan berisiko membuat ban mereka lebih cepat habis. Veda harus tetap tenang di grup 5, menjaga konsumsi ban belakang, dan baru melakukan serangan all out di 3 sampai dengan 4 lap terakhir, yang seperti yang ditunjukkan oleh Veda saat di Buriram kemarin ya. Jadi teman-teman, itu beberapa informasi Cak ya yang bisa kita share ke sama semuanya
versi dari Gemini. Gemini itu kayak ChatGPT, DeepSeek samalah mirip-mirip ya. Tapi IWP katakan Gemini ini lebih enak dicerna ya kalau bahasa-bahasanya. Tapi yang jelas secara general, secara garis besar memang kalau kita lihat ada beberapa item yang tips ya maksudnya ya yang disuarakan oleh Gemini ya mirip ChatGPT tadi. Jadi yang pertama adalah VEDA harus mampu menggunakan slipstream-nya, itu versi dari mereka ya, dari sini dari analisa AI. Yang kedua adalah jangan sampai ketinggalan di rombongan yang pasti. Kemudian juga manajemen ban sangat penting sekali pada saat last attacking. Jadi memang teman-teman biasanya KTM ini kuat di akselerasi dan biasanya pula menurut informasi mereka nih manajemen ban mereka kadang-kadang kalah dibandingkan dengan Honda. Walaupun IWP sedikit nggak setuju ya dengan komen itu karena pasukan KTM ini juga manajemen bannya sangat bagus. Dari mata IWP ya, dari dari pengamatan IWP, kalau nggak bagus nggak mungkin KTM bisa menguasai 1 hingga 5, Cak. Artinya dengan kondisi tire yang sudah sangat panas, dengan kondisi aspal yang overheat ya kemarin saya mantaukan di Buriram, suhu aspalnya 52 derajat dan mereka tetap konsisten, 1-2 tetap konsisten. Artinya ya memang ban mereka, manajemen tire-nya itu sangat bagus, elektroniknya bagus ya. Tapi VEDA memang sangat menonjol dibandingkan dengan para pembalap Honda sehingga hanya dia saja dan juga Fernandes yang mampu di depan. Kalau Fernandes oke lah Cak ya, sudah pengalaman 80 race dilakukan oleh Fernandes, tapi VEDA seorang rookie yang menggunakan Moto3 dengan spek Moto3. Teman-teman, kita sudah share kesampaian spek Moto3 berbeda dibandingkan dengan motor yang digunakan VEDA di masa lalu seperti Asia Trend Cup, kemudian juga VIM CEV itu beda sekali ya. Bahkan dengan ya tentunya dengan Red Bull rookie ya, Cup ya itu juga beda. Makanya sekarang kita katakan rookie di Moto3 ini dengan complicated-nya namanya elektronik, VEDA mampu menguasai motornya. Jadi teman-teman, intinya adalah apa? Intinya adalah VEDA punya potensi, kata AI, ya dari analisa mereka. Punya potensi merasa ke depan. 5 besar. Kalau VEDA bisa menggunakan kekuatan kualifikasinya, ya teman-teman, jadi startnya jangan sampai di belakang. Yang kedua adalah manajemen ban. Yang ketiga adalah bagaimana VEDA tidak lepas dari rombongan, itu kata AI. Nah, apakah nantinya dengan segala analisa yang cocok dengan IWP, ya fast corner, very fast corner itu adalah kekuatan VEDA, itu akan bisa digunakan VEDA pada saat race nanti tanggal 22, ya tentu kita akan tunggu seperti apa. Tapi memang dari analisa kita, teman-teman, VEDA selalu bagus pada fast corner, seperti Buriram yang juga sangat bagus. Kemudian juga Brasil katanya sih bisa punya potensi, tapi Mandalika adalah contoh real di mana VEDA adalah penguasa king of the king di Mandalika fast corner. Kekuatan VEDA adalah bagaimana VEDA mampu menggunakan racing lane dengan sangat presisi tanpa mengendorkan gas, dan mengayun seperti ini, Cak. Mengayun, dan itu kekuatan VEDA EGA. Ya, jadi teman-teman, itu Cak sekilas mungkin sedikit diskusi sama sampean semuanya tentang VEDA. Dari versi AI, versi Gemini, ChatGPT sama aja DeepSeek lah, tapi kita gunakan Gemini tadi. Sekarang sama komen di bawah. Kira-kira sama setuju nggak dengan opini dari AI ini? Kalau IWP sangat setuju, walaupun ada beberapa yang mungkin harus kita revisi dari opini, maksudnya nggak sinkron dengan opini IWP, tapi nggak masalah lah, 95% itu cocok lah dengan IWP ya. Jadi simpan komen di bawah, semuanya optimis nggak sesuai dengan kata-kata dari AI tadi, dan kalau semuanya optimis, simpan komen di bawah. Seperti biasa, langsung suka video, semuanya like, share, dan subscribe. Jolali Kang Mas, sama sholat 5 waktu, karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam skandos.